Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang teks LHO. LHO ialah singkatan dari laporan hasil observasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada bab ini jumlahnya ada 4. Namun kita akan membahasnya satu persatu. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Jadi, pada materi ini kita akan mencari tahu apa sih laporan hasil observasi itu. Baiklah, saya akan menyampaikannya satu persatu. Observasi. Apa itu observasi? Bagaimana caranya? Dan apa tujuannya? Jadi, yang akan kita bahas adalah terfokus kepada 3 hal ini. Observasi. Observasi menurut Kamus Besar artinya adalah pengamatan. Apa sih yang diamati? Yaitu sebuah objek. Objeknya ada banyak sekali di sekitar kita. Dan pengamatan ini harus dilaksanakan secara langsung, tidak boleh diwakilkan maupun menggunakan hasil data yang direkayasa. Objek apa saja yang bisa kita observasi? Yang pertama, ada permasalahan lingkungan. Yang kedua, ada sosial. Ketiga, budaya. Keempat, kesenian. Kelima, peristiwa, dan yang terakhir, tumbuhan dan hewan. Selain keenam objek ini, coba kalian sebutkan kembali apa saja objek yang bisa kalian observasi. Catatlah di buku catatan masing-masing. Tujuan observasi. Yang pertama adalah memberikan informasi terbaru. Jadi, hasil-hasil observasi yang sudah kita lakukan bisa dijadikan informasi-informasi terbaru kepada pembaca. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Dengan melakukan pengamatan, kita bisa menemukan teknik atau cara-cara terbaru dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang dimaksud pengawasan atau perbaikan di sini adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil-hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Baiklah, berdasarkan 4 tujuan observasi ini, coba simpulkan kembali atau tambahkan tujuan yang lainnya di buku catatan kalian masing-masing. Bagaimana cara mendapatkan hasil observasi itu atau bagaimana cara melakukan observasinya? Yang pertama, silahkan tentukan objek terlebih dahulu apa yang mau kalian amati. Yang berikutnya, membuat pertanyaan wawancara. Wawancara di sini adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data-data observasi. Yang ketiga, membuat lembar hasil pengamatan. Yang berikutnya, melakukan pengamatan yang disertai dengan dokumentasi, supaya laporan yang kita tuliskan nanti dapat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, menulis hasil pengamatan pada lembar pengamatan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil pengamatan. Nah, pada materi ini, yang akan kita dalami adalah bagaimana cara membuat laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan itu biasa kita sebut sebagai
teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Berdasarkan penyampaian saya sebelumnya, bisa kalian simpulkan apa itu pengertian teks laporan hasil observasi. Baiklah, jadi laporan teks hasil observasi itu adalah teks yang isinya menyampaikan laporan-laporan hasil dari sebuah pengamatan yang dituliskan secara rinci dan sesuai dengan faktanya. Adapun struktur dari teks LHO sama seperti tubuh kita, memiliki struktur dari kepala sampai dengan kaki. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi informasi-informasi secara umum atau secara garis besarnya. Misalnya, seperti pengertian secara umum atau secara luas. Yang kedua, deskripsi bagian, yang isinya berupa rincian atau pembahasan-pembahasan dan penjelasan secara rinci, sesuai dengan klasifikasinya. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat, yang isinya berupa penjelasan manfaat-manfaat atau kegunaan dari hasil observasi tersebut. Berikut contoh struktur teks laporan hasil observasi. Untuk bagian deskripsi umum, biasanya terletak pada paragraf pertama. Bunyinya bisa kalian perhatikan di contoh salindia berikut ini. Yang pertama, ada karbon adalah unsur kimia nonmetal yang disimbolkan dengan huruf C. Di sini menjelaskan apa pengertian karbon secara luas atau secara umum. Kemudian di contoh yang kedua, rumput oleh sebagian orang dianggap sebagai tanaman pengganggu. Bahkan, rumput dianggap merugikan karena menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh tanaman lain. Penjelasan tersebut sudah merupakan penjelasan umum dan dapat diketahui secara umum bahwa rumput itu adalah tanaman pengganggu atau biasa disebut sebagai hama. Untuk contoh deskripsi bagian, perhatikan contoh berikut. Pada paragraf ini dijelaskan apa itu pengertian dari objek yang kita amati secara detail dan penjelasannya juga secara rinci. Contohnya di sini, kedua bentuk dasar karbon tersebut mempunyai sifat-sifat sangat berbeda. Di sini menjelaskan ada berlian dan juga grafit. Jadi satu-satu dijelaskan secara rinci. Kemudian contoh yang kedua, ada beberapa jenis rumput yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa di antaranya adalah rumput gajah mini, rumput teki, rumput meniran, rumput bandotan, dan rumput rimalu. Rumput gajah mini paling banyak ditanam di lingkungan sekolah. Rumput ini memiliki daun agak lebar dan bulat. Pada bagian ini, paragraf ini menjelaskan jenis-jenis rumput yang ada di lingkungan. Dan dari jenis tersebut dijelaskan secara satu persatu. Maka dari itu, deskripsi bagian juga biasa disebut sebagai deskripsi penjelasan rinci. Dan yang terakhir, ada deskripsi manfaat atau berisi kesimpulan. Perhatikan contoh di bawah ini. Keanekaragaman rumput di sekolah menambah kekayaan tanaman di sekitar kita. Meskipun sering mengganggu tanaman lain, tanaman ini jika ditata dengan baik justru akan menambah keindahan di lingkungan. Jadi, pada paragraf ini biasanya
menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari hasil penelitian tersebut, atau bisa juga memberikan kesimpulan dan saran. Dan biasanya deskripsi manfaat ini letaknya ada di akhir paragraf. Baiklah, yang berikutnya akan saya sampaikan sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif. Yang dimaksud informatif di sini ialah teksnya memberikan sebuah informasi berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa informatif. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah komunikatif. Teksnya mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, pada saat kita membuat teks laporan hasil observasi, kita harus memilah bahasa mana yang bisa dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, bersifat objektif. Yang dimaksud objektif di sini adalah bersifat faktual atau terfokus kepada satu objek saja dan sesuai dengan kenyataan apa adanya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang teks LHO. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan mempelajarinya atau akan mendiskusikannya di aplikasi psikologi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.